Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat semuanya? Ya, semoga saja sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, perjumpaan kali ini Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Janin di dalam Sumur Tua bagian akhir. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Pak, rumah itu angker loh Pak. Sebaiknya Bapak pindah saja. Banyak orang yang lihat penampakan menyeramkan Pak. Kalau malam-malam orang lewat rumah itu. Bahkan saya sering lihat ada cahaya seperti api di belakang rumah itu kalau malam hari. Karena rumah itu kan kelihatan dari warung saya. Ujar pemilik warung itu panjang lebar. Mendengar cerita dari ibu pemilik warung itu, aku hanya tersenyum. Dalam hati aku berkata, "Ya Bu, saya sudah tahu dan mengalaminya. Tapi bagaimana lagi? Tidak ada pilihan buatku." Tapi alhamdulillah saya tidak mengalami apa-apa Bu di rumah itu. Ucapku kepadanya berbohong. Lalu setelah membayar belanjaan, aku pamit pulang. Terlihat dari raut wajahnya merasa ngeri dan khawatir akan diriku. Jam 4 sore aku tiba di rumah. Setelah memarkirkan sepeda motor, aku membuka pintu rumah. Terasa gerah suasana rumahku saat itu. Mungkin karena siang tadi memang cuaca sangat panas. Aku masuk ke kamar dan segera salin pakaian. Lalu aku ke belakang untuk mengambil air wudhu karena aku belum melaksanakan sholat fardu asyar. Setelah melaksanakan sholat asyar, seperti biasa, aku ke samping sebelah kiri rumah, berencana hendak melanjutkan buat kandang ayam. Namun teringat kepada istriku karena tadi malam ia marah kepadaku. Sebelum memulai pekerjaan, di samping rumah itulah aku menelepon istriku. Alhamdulillah diangkatnya walau ya nada suaranya terdengar ketus. Dengan sabar aku menjelaskan. "Bunda, ayah gak mau ribut. Bunda tahu kan bagaimana ayah? Ayah tidak mungkin melakukan hal aneh-aneh. Bukan saja memang ayah tidak mau mengkhianati bunda, tapi ayah juga tidak mau melakukan dosa." Demikian ucapku kepadanya. "Iya, bunda tahu ayah tak pernah begitu. Tapi bunda lihat sendiri loh ya tadi malam ayah sama perempuan." Jawabnya sengit. "Bunda, ini ayah jelaskan. Demi Allah, ayah tidak dengan siapa-siapa. Asal bunda tahu saja, beberapa malam ini ayah mendapat gangguan. Salah satunya penampakan perempuan itu. Jika benar bunda melihatnya, berarti benar makhluk itu ada bunda." Demikian ujarku berusaha memberikan pengertian. Singkat cerita, akhirnya istriku mengerti. Justru ia jadi merasa khawatir akan diriku. "Ya, hati-hatilah kalau begitu. Bunda jadi risau. Jangan sampai lalai sholatnya dan rajin mengaji ya." Demikian pesannya kepadaku. Alhamdulillah, lega rasanya setelah dapat berkomunikasi dengan baik. Jujur, bukan berarti aku takut dengan istri, tapi aku menjaga agar hubungan dalam rumah tangga selalu terjaga dengan baik, karena aku sangat mencintai keluargaku. Jam 5:30 sore, setelah selesai kegiatanku bebersih di halaman, aku mandi. Suasana sore itu terasa lebih gelap karena sepertinya
akan turun hujan. Terlihat dari langit yang mendung serta kilatan cahaya petir. Buru-buru aku menyelesaikan mandinya. Setelah selesai aku keluar dan melangkah dari kamar mandi hendak ke rumah. Namun saat itu aku dikejutkan sesuatu yang aneh. Bahkan aku merasa ngeri karena saat itu aku melihat ada yang merangkak masuk ke dalam rumahku melalui pintu belakang yang memang terbuka. Sosok itu seperti monyet hitam, namun seukuran orang dewasa. Makhluk itu dengan gerakan yang lambat merangkak masuk ke dalam rumahku. Saat itu entah mengapa, tiba-tiba saja tubuhku terasa kaku melihat penampakan yang sungguh membuat aku ketakutan. Dalam hati aku hanya berdoa, memohon perlindungan dari segala gangguan jin dan setan. Tak lama kemudian terlihat penampakan itu keluar kembali dari pintu belakang. Dan saat itulah, walau suasana maghrib, aku dapat dengan jelas melihat wajahnya. Wajahnya seperti wajah manusia, tepatnya seperti nenek-nenek yang rambutnya panjang awut-awutan. Sungguh sebelumnya aku tidak pernah melihat binatang atau makhluk apapun yang seperti itu. Makhluk atau binatang itu terus merangkak ke arah belakang rumah sebelah kiri, di mana di sana terdapat sebatang pohon yang besar dan rimbun. Sosok itu terus naik ke pohon dan tidak terlihat lagi di balik rimbunnya pohon itu. Setelah penampakan itu tidak terlihat lagi, aku yang saat itu terpaku tiba-tiba saja tersadar dan langsung berlari masuk ke dalam rumah. Malam itu, selepas melaksanakan sholat fardu Isya, aku makan malam dan setelahnya berencana untuk tidur karena memang benar-benar terasa letih. Maklumlah, selain hari itu banyak kegiatan di kantor, juga beberapa malam terakhir aku kurang tidur karena gangguan selalu saja datang. Entah sudah berapa lama aku tidur, tiba-tiba saja aku terjaga dari tidurku karena aku mendengar suara gaduh seperti ada seseorang mengetuk pintu. Perlahan aku buka kedua mata dan mempertajam pendengaran, memastikan jika benar suara ketukan itu atau sekedar mimpi saja. Terdengar lagi suara ketukan itu sebanyak 2 kali. Berarti jelas itu nyata, bukan mimpi. Namun suara ketukan itu sangat menggema dan berasal dari kamarku. Masih dari atas kasur, aku menyapukan pandangan ke setiap sudut ruang kamar yang terjangkau oleh mataku. Hingga kriak, duk, duk. Dadaku berdebar ketika pandanganku melihat ke arah plafon. Aku melihat seperti ada seseorang tengah berjalan di atas plafon itu. Astagfirullah. Aku beristighfar dalam hati dan berusaha berpikir positif. Mungkin itu kucing atau musang, demikian pikirku. Di saat itulah aku dibuat terkejut sekaligus ada rasa takut oleh suara tawa terkekeh dari atas plafon. Ya, itu suara manusia tertawa, bukan suara kucing atau musang. Tiba-tiba saja aku mencium aroma busuk seperti bau bangkai menyeruak memenuhi ruang kamarku. Aroma busuk itu sangat tajam, membuat perutku mual serta kepalaku terasa pusing. Tak tahan dengan suara tawa dan bau busuk itu, aku berdiri dan keluar dari kamar.
Tak lupa aku ambil kunci sepeda motor. Aku keluar dari rumah dan pergi. Saat itu tujuanku hanya satu, yaitu ke kantor. Setibanya di kantor yang tentunya situasi masih gelap karena hari masih malam. Teman-temanku yang kebetulan saat itu tengah melaksanakan piket malam terkejut melihat aku datang ke kantor malam-malam dengan terburu-buru serta raut wajahku terlihat pucat pasi. "Ada apa, Rio? Malam-malam ke kantor?" tanya seniorku. Sejenak aku hanya diam. Aku berusaha menenangkan diri. Dan setelah merasa sedikit tenang, barulah aku menceritakan semua yang aku alami selama tinggal di rumah itu. Mendengar ceritaku, rekan-rekanku mendengarkan dengan seksama. Bahkan sesekali mereka bergidik ngeri. Lalu salah seorang juniorku yang memang asli daerah setempat bercerita. "Izin bang, sebenarnya ketika polsek ini masih di rumah itu, kami juga sering mendapat gangguan. Namun dulu rumah itu pernah diobati sama orang pintar dan alhamdulillah aman. Mungkin setelah polsek pindah ke kantor sekarang ini dan rumah itu lama kosong, jadi ya makhluk-makhluk itu pada kembali lagi ke sana. Dan konon menurut orang-orang lama di sini bahwa sumur yang ada di belakang itu sumur sudah sangat lama. Bahkan tidak tahu siapa yang membuatnya. Kira-kira tahun 90-an lah. Ada masyarakat yang tengah mencari rumput pakan ternak di dekat sumur itu. Enggak sengaja melihat janin atau bayi yang terapung di dalam sumur itu." Demikian tutur juniorku panjang lebar. "Lalu apa hubungannya gangguan di rumah itu dengan bayi yang di sumur itu?" sambungku tak mengerti. "Izin bang, menurut orang pintar mayat bayi itu perempuan dan ternyata jin korinnya terus tumbuh besar dan dewasa. Dialah yang selalu datang ke rumah itu. Walau sebenarnya perempuan itu diamnya di dalam sumur dan parahnya lagi jin korin bayi itu mengumpulkan makhluk-makhluk halus lain di rumah itu bang." "Demikian bang kalau cerita orang pintar yang pernah ngobati rumah itu." "Oh ya, masih keterangan orang pintar itu jika janin atau bayi yang terapung di dalam sumur itu adalah korban kebiadaban manusia yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya." Demikian sambung juniorku menjelaskan. Mendengar ceritanya, seketika aku teringat beberapa kejadian yang aku alami. Mulai dari ada suara memanggilku ketika aku tengah mandi, juga penampakan perempuan di dapur. Aku manggut-manggut karena aku pikir mungkin saja demikian. Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi begini saja bang. Besok pagi kita panggil saja Ustadz. Kita minta tolong untuk membersihkan rumah itu. Juniorku kembali berkata dan kali ini ia memberi saran. Singkat cerita, keesokan paginya aku izin tidak berdinas karena memang kondisi fisikku sangat lemah, mungkin karena kelelahan. Aku kembali ke rumah bersama seorang ustadz yang dipanggil oleh temanku. Setibanya di rumah, Pak Ustadz mulai melakukan ritual dengan cara berdoa serta memercikan air doa yang beliau bawa dari rumahnya. Saat itu aku hanya duduk di depan rumah menunggu proses pembersihan yang dilakukan oleh Pak Ustadz. Kira-kira 1 jam Pak Ustadz selesai membersihkannya dan keluar dari rumah itu. Sembari duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga di depan rumah itu, Pak Ustadz bercerita. "Pak, makhluk itu sebenarnya hanya ingin berteman sama Bapak saja. Tapi ya, yang namanya kita beda alam, tentunya hal itu membuat kita tidak nyaman.
Sekarang insya Allah mereka tidak akan bisa masuk ke dalam rumah lagi. Namun mereka masih ada di sekitar rumah ini. Mereka tidak mau pergi, Pak, karena mereka sudah lama berada di sini. Yang penting, Bapak kalau mandi jangan terlalu sore, bahkan menjelang maghrib lagi ya. Demikian ucap Pak Ustadz menjelaskan kepada aku. Mendengar penjelasan Pak Ustadz, aku merasa sedikit terkejut karena yang beliau sampaikan memang benar. Selama tinggal di rumah itu, aku selalu mandi menjelang maghrib. Setelah dilakukan pembersihan oleh Pak Ustadz, alhamdulillah aku tidak pernah mendapat gangguan lagi atau melihat penampakan perempuan itu dan makhluk lain. Walau suara ketukan di jendela kamar sesekali masih terdengar olehku, namun lama-kelamaan aku mulai terbiasa. Yang terpenting tidak mengganggu seperti yang sebelumnya. Alhamdulillah sampai saat ini aku masih tinggal di rumah itu. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini, semoga berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.